Tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah abak wa ummahat sekalian, ikhwan wa akhwat sekalian, bertemu kembali dengan kita. Oh, yes. Tes satu, sebentar, Afan ini agak gangguan internetnya. Dengan kajian ya, bersama Ustadzuna Abdullah Amin Hafizahullah Ta'ala yang masih membahas kitab akidah, yaitu Syarhus Sunnah lil Muzani, ya, karya Imam Muzani Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang masih dalam bab surga dan neraka. Dan kita ucapkan ahlan wa sahlan, akan mengadakan kajian rutin. Kemudian sebagai informasi kita juga berusaha untuk online ya dengan Facebook. Kita ada di Facebook, bisa dilihat di Kitab Rumah Quran. Dan juga setiap materi kajian insya Allah akan di-upload di YouTube. Jadi bagi antum yang mungkin baru bergabung dan ketinggalan di YouTube kita, yaitu di Kitab Rumah Quran, di channel Kitab Rumah Quran. Tapi kita langsung saja dengan Ustadzuna Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal mashkura Ustadzuna. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang surga dan neraka, di mana dalam kesempatan sebelumnya disebutkan tentang kehidupan penghuni surga di dalam surga, di mana mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan dan kelezatan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan mereka mendapatkan karunia yang paling agung dan paling besar, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terlimpahkan kepada mereka. Dan mereka mendapatkan kenikmatan yang paling besar di dalam surga, yang lebih besar tambahan kenikmatan yang Allah berikan dengan kenikmatan paling tinggi, yaitu melihat kepada Allah, kepada wajahnya. Dan mereka tidak perlu berdesakan, tidak perlu berebutan untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya melihat wajah Allah disebutkan oleh Rasulullah SAW, perumpamaannya adalah seperti melihat matahari
di siang hari tanpa ada awan, atau rembulan di bulan purnama tanpa ada awan yang menutupinya. Sehingga melihat wajah Allah, ketika diserupakan cara melihat wajah Allah dengan melihat matahari, yang mana kita tidak perlu berebutan untuk melihat matahari atau rembulan dalam posisi yang paling sempurna, paling mudah dilihat. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala ketika dilihat oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman di surga, maka mereka tidak perlu berebutan dan mereka menikmati kenikmatan yang paling agung ini di surga sesuai dengan kedudukan mereka di dalamnya. Masya Allah. Dan inilah yang sebenarnya paling diharapkan. Kenikmatan yang paling diharapkan bagi orang-orang yang beriman. Dan mereka di dalam surga tidak akan mendapatkan kesusahan. Dan ketika sudah masuk surga, maka tidak akan keluar lagi untuk selamanya. Berbeda dengan penghuni neraka, di mana mereka masih akan keluar dari neraka apabila mereka adalah orang-orang yang mukmin, tetapi harus memasuki atau harus tinggal di dalam neraka untuk sementara waktu, meskipun dalam jangka waktu yang lama. Akan tetapi apabila dia masih mempunyai iman, bukan orang kafir, maka dia akan dientaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga yang tinggal di dalam neraka hanyalah orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrikin, yang mereka keluar dari Islam atau yang mereka tidak pernah masuk dalam Islam hingga akhir hayatnya. Merekalah yang akan menempati neraka jahanam untuk selamanya. Nah, inilah yang akan terjadi pada manusia. Sehingga akhir hayat mereka hanya ada dua. Yang terakhir hanyalah surga dan neraka. Surga ditempati orang-orang yang beriman, termasuk mereka yang akan dientaskan dari neraka, sehingga terakhir orang yang dientaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka mereka mendapatkan kenikmatan surga yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Karena mereka yang masuk ke dalam surga terakhir, dan yang terakhir adalah yang paling rendah kedudukannya di dalam surga, maka mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang sedemikian besarnya, hingga digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka mendapatkan kerajaan, kekuasaan, ataukah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia paling berkuasa di dunia, atau yang pernah berkuasa, pernah menjadi raja di dunia, dan ditambah lagi 10 kali lipatnya. 10 kali lipat kerajaan yang pernah ada di dunia, kerajaan paling besar. Dan tidak ada yang memiliki kerajaan paling besar di dunia melebihi Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan itulah yang akan diberikan kepada manusia yang paling rendah kedudukannya. Maka tentunya ini adalah sesuatu kenikmatan yang tidak pernah bisa dibandingkan. Karena tidak ada manusia di dunia yang paling mendapatkan kenikmatan, paling mendapatkan kekuasaan yang paling besar
kecuali penghuni surga yang paling rendah itu masih mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang diberikan kepada manusia paling berkuasa di dunia, Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuasaan yang tidak akan diberikan kepada siapapun manusia setelahnya, termasuk manusia yang sebelumnya, karena belum pernah ada. Doa Nabi Sulaiman adalah diberikan kekuasaan yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Kekuasaan yang dimiliki oleh manusia seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Itulah gambaran ringkas kehidupan yang ada di dalam surga. Nah, disebutkan di dalam lanjutan ayat yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala ketika sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ukuluha daim. Makanannya daimun, akan senantiasa dia dapatkan. Wa dhilluha, demikian juga dia akan mendapatkan naungan. Tilka uqbal ladzina taqaw. Itulah uqbal ladzina taqaw. Itulah akibat kesudahan akhir dari apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirin an-nar. Sementara akibat atau akhir dari kehidupan orang-orang kafir adalah neraka. Uqbal kafirin, iqabnya hukuman orang-orang yang kafirin adalah neraka. Nah, disinilah disebutkan bagaimana makanan penghuni surga, kenikmatannya tidak akan pernah terputus, tidak terhenti, abadi untuk selamanya. Itulah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang kafir, maka hukuman mereka adalah neraka. Seburuk-buruk tempat. Dan sedemikian jauh jarak antara surga dan neraka. Karena orang-orang yang masuk ke dalam surga, dia tidak akan mencium bau neraka. Padahal bau neraka ini tercium sampai sejauh 100 tahun lamanya. Jarak terciumnya bau neraka. Kebusukan neraka. Karena baunya yang busuk neraka ini hingga sampai kepada jarak ini yang sedemikian jauh. Tetapi penghuni surga yang paling rendah sekalipun, maka dia tidak akan mencium bau neraka. Demikian juga mereka yang masuk ke dalam neraka tidak akan mencium bau surga. Ini tidak bisa mencium bau surga. Padahal tercium sampai jarak yang sedemikian jauhnya. 100 tahun. Tapi masing-masing tidak mencium bau yang lainnya. Ahlul jannah tidak mencium bau neraka, ahlun nar tidak mencium bau surga. Masya Allah. Nah, inilah yang akan terjadi pada penghuni surga dan penghuni neraka. Kemudian Al-Imam Al-Muzani mengatakan ketika menyebutkan tentang penghuni neraka, setelah menyebutkan secara ringkas bagaimana penghuni surga, beliau mengatakan tentang penghuni neraka. Wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idzin mahjubun. Wa ahlul jahdi, orang-orang yang menentang, orang-orang yang kafir, orang-orang munafik atau musyrikin, an rabbihim yawma idzin mahjubun.
mereka terhalang dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka, Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak bisa melihatnya. Tidak bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla yang merupakan kenikmatan paling tinggi di dalam surga. Melihat wajah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun." Dari ayat inilah diambil oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala, ya, ketika Allah berfirman, "Kalla, sekali-kali tidak akan." Nah, ini mereka sungguh tidak akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sungguhnya mereka terhalang pada hari itu dari Allah, dari melihat wajah Allah. Mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan ini. Mereka tidak bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk perwujudan dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Inilah sebab yang menjadikan mereka tidak bisa melihat wajah Allah, yaitu kemurkaan Allah. Karena pada hari kiamat Allah akan murka, yang tidak akan murka setelah itu untuk selamanya, dan belum pernah murka Allah Azza wa Jalla sebelumnya ketika di dunia. Ketika di dunia Allah masih memberikan ampunan bagi orang-orang yang mau bertaubat. Bagi orang-orang yang sekafir apapun, bahkan seandainya Fir'aun bertaubat, Allah akan ampuni. Seandainya Fir'aun bertobat, Allah akan ampuni. Seandainya Iblis bertobat, Allah akan ampuni. Tetapi demikianlah, Allah Maha tahu bahwa Fir'aun, Iblis tidak akan bertaubat. Sehingga mereka semuanya akan masuk ke dalam neraka Jahannam waliyadzubillah. Iblis, la'natullah alaih, yang diberikan oleh Allah kesempatan hingga hari kiamat, hidupnya, dan termasuk yang akan mengalami hari kiamat, Iblis laknatullah alaih. Kemudian Allah juga telah menghukum Fir'aun yang mati dalam keadaan kekafiran dan bahkan menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam, bahkan hendak membunuh, membasmi Nabi Musa beserta Bani Israel yang menyeberang. Dan ini adalah manusia yang paling kafir di muka bumi ini. Allah Maha tahu bahwa Fir'aun dan bala tentaranya tidak akan masuk surga, tidak akan masuk Islam, hingga Allah hukum. Ditampakkan kepada Fir'aun neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya pagi dan sore. Dan ini bukan hanya Fir'aun, tapi juga kepada seluruh penghuni neraka. Waliyadzubillah, orang-orang kafir, munafik, musyrikin, mereka akan ditampakkan tempat tinggal mereka di neraka pagi dan sore. Waliyadzubillah. Sehingga mereka sudah tersiksa sebelum masuk ke dalam alam akhirat. Sejak di dalam alam kubur mereka sudah mendapatkan kemurkaan Allah. Sudah mendapatkan siksaan dengan ditampakkan adab neraka yang akan mereka dapatkan di samping mereka mendapatkan adab kubur. Subhanallah. Disitulah Allah akan menghijabi mereka, akan menutup mereka dari kenikmatan melihat wajah Allah Azza wa Jalla yang bisa dilihat ini oleh penghuni surga, oleh manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melihat wajahnya. Ini subhanallah. Karena Allah demikian murka kepada mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla? Maka tentunya kebalikan dari apa yang
yang akan didapatkan oleh orang yang dimurkai. Nah, ini begitu terbalik keadaan mereka antara surga dan neraka dan penghuni keduanya. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab ini, Sami'tu Ibrahim, saya mendengar Ibrahim ibnu Haram al-Qurashi, dan ini adalah salah satu di antara muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang dekat, termasuk di antara keluarga ataukah masih Quraisy. Nah, ini. Beliau mengatakan, Ibrahim ibnu Haram al-Qurashi, saya mendengar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tentang firman Allah Azza wa Jalla, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali sesungguhnya mereka pada hari itu akan terhalang dari Allah Azza wa Jalla. Terhalang maksudnya dari melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Melihat inilah yang diingkari oleh ahlul kalam. Ini ahlul kalam, mereka mengingkari melihat wajah Allah ini. Ini melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah. Ini. Nah, Asy'ariyah mereka mengatakan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya yang mendahului mereka. Ini dan sesuatu yang mustahil terjadi. Nah, ini mustahil terjadinya atau sesuatu yang tidak pernah terfikirkan oleh sebelum mereka. Belum pernah ada para salaf yang mengatakannya. Mereka Asy'ariyah mengatakan bahwa nanti manusia akan melihat Allah Azza wa Jalla tapi tidak ke arah tertentu. Nah, ini melihat tapi tidak kepada arah tertentu. Bagaimana? Nah, itulah bid'ahnya kaum Asy'ariyah. Tidak pernah ada sebelumnya bahwa ada penukilan dari para salaf sebelum mereka yang mengatakan, di antara para salaf yang mengatakan Allah itu dilihat tapi tanpa arah. Bagaimana itu? Nah, itulah sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia yang sehat. Ini, tetapi mereka menghindari dari penyerupaan Allah dengan makhluknya, maka mereka mengatakan hal yang seperti ini. Padahal jelas hadisnya Rasulullah SAW menyerupakan melihatnya Allah itu seperti melihat matahari atau rembulan. Bukan menyamakan Allah dengan matahari atau rembulan, tetapi Rasulullah menyerupakan cara melihat manusia. Ketika melihat wajah Allah adalah seperti cara melihat manusia ketika melihat kepada matahari atau rembulan. Artinya tidak perlu berdesakan, berebutan, menutupi satu dengan yang lain. Tidak tertutupi. Masing-masing dia akan bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla dengan sempurna tanpa tertutupi oleh yang lain. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tentang firman Allah Ta'ala ini, yaitu tentang ayat ini, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzal mahjubun. Kata Imam Syafi'i, falamma hajabahum fis sukhti, ketika Allah menutupi wajahnya karena kemurkaan, kana hadza dalilan, maka hal ini menjadi dalil ala annahum, bahwa mereka penghuni surga, yarawnahu fir ridha, mereka penghuni surga akan melihat wajah Allah itu fir ridha, dalam keadaan ridha. Ridha dari Allah Azza wa Jalla. Ini Allah ridha ketika menampakkan wajahnya kepada orang-orang mukmin sehingga mereka bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Karena itu
jika tidak dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan bisa terjadi. Subhanallah, tidak akan bisa terjadi. Padahal wajah Allah bisa dilihat tanpa harus berebutan. Akan tetapi orang-orang kafir tidak akan bisa melihat. Allah menutupi wajahnya dari mereka. Tidak akan ditampakkan kepada penghuni neraka. Yang seandainya Allah menghendaki, maka bisa dilihat dari manapun wajah Allah Azza wa Jalla karena kemahabesaran Allah Azza wa Jalla. Sehingga sebenarnya seandainya tidak ada hijab, Allah bisa dilihat oleh siapapun manusia. Ini yang ingin melihat wajahnya. Termasuk orang-orang kafir. Termasuk munafikun, iblis, dan bala tentaranya syaitan. Yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sebenarnya, kalau bukan karena kehendak Allah, mereka bisa melihat wajah Allah. Karena keagungan Allah yang demikian besarnya. Tetapi Allah memang menutup wajahnya dari orang-orang kafir. Tidak akan bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan Imam Syafi'i jelas menyatakan bahwa ketika Allah itu menutup, menjadikan ada hijab antara mereka penghuni neraka, orang kafir, antara Allah dengan mereka ditutupi dengan hijab, maka Imam Syafi'i jelas menyatakan bahwa ini adalah dalil. Ini dalil bahwa mereka penghuni surga akan bisa melihat wajah Allah dalam keadaan ridho. Diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Nah, ketika itu Abu Najm Al-Qazwini bertanya kepada Abu Ibrahim, yaitu Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Abu Najm Al-Qazwini salah satu di antara muridnya Imam Al-Muzani atau cucu muridnya Imam Syafi'i. Beliau ditanya, bihi taqul, apakah engkau sependapat? Apakah engkau juga memandang atau berpandangan yang sama, berkeyakinan yang sama dengan beliau Imam Syafi'i rahimahullah? Apakah engkau sependapat dengannya? Subhanallah. Ini pertanyaan tentang akidah Imam Al-Muzani rahimahullah. Pertanyaan tentang akidah Imam Al-Muzani. Maka beliau jelas menjawab. Dengan jelas beliau menjawab, na'am wa bihi adinu. Iya. Dan itulah agamaku. Aku beragama, aku berkeyakinan dengan hal ini. Aku yakin dengan hal ini. Wa bihi adinu. Nah, itulah agamaku. Itulah keyakinanku. Subhanallah. Sehingga para imam, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Al-Muzani rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan seluruh imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memiliki keyakinan yang sama. Memiliki keyakinan yang sama, tidak ada perbedaan. Keyakinan antara para imam, para ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka semuanya memiliki keyakinan yang satu. Keyakinan para salaf. Dan inilah keyakinan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang diambil dari Rasulullah, yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Rasulullah yang menyampaikan ayat ini kepada mereka, para sahabat, dan tidak ada satupun yang dinukil dari para sahabat, satupun yang menyelisihi akidah ini. Mereka semuanya, para sahabat radhiyallahu anhum, meyakini dengan keyakinan yang sama, melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Di akhirat, ketika berada di surga. Masya Allah. Karena itu Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala dengan tegas mengatakan ketika ditanya, apakah engkau beragama dengannya? Maka Al-Imam Al-Muzani mengatakan, iya. Aku beragama dengannya. Aku berakidah, aku berkeyakinan dengan keyakinan ini. Masya Allah.
Maka ketika itu Isam, salah satu muridnya Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, ketika itu Isam yang mendengar apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, karena pada saat itu Al-Imam Al-Muzani lebih banyak diam pada saat terjadi fitnah Al-Quran makhluk. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, di mana diuji dengan ujian yang demikian berat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bahkan sampai disiksa oleh penguasa pada waktu itu, penguasa Bani Abbasiyah. 3 periode sejak Al-Mu'tasim. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan dengan tegas tentang masalah melihat wajah Allah dan yang lainnya, di mana pada waktu itu Mu'tazilah pada saat itu sedang memiliki kekuatan hingga kekuasaan pun mereka pegang karena kedekatan mereka dengan penguasa pada waktu itu. Hingga Imam Ahmad dipenjara untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu di antaranya adalah tentang firman Allah. Allah berfirman, Al-Quran adalah bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah. Termasuk semua yang ada di dalam Al-Quran, keyakinan-keyakinan yang ada di dalamnya, yang dipertahankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka ketika itu pada saat Al-Imam Al-Muzani banyak terdengar desas-desus bahwa Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, maka ditanyakan kepada beliau tentang beberapa keyakinan akidah Imam Al-Muzani, hingga tertulislah, hingga beliau menulis kitab beliau ini, Syarhus Sunnah Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Dan keyakinan-keyakinan yang lainnya, termasuk salah satunya adalah tentang melihat wajah Allah ini, yang membedakan dengan keyakinan kelompok yang lainnya, keyakinan Mu'tazilah dan yang lainnya pada waktu itu. Ini yang mengingkari wajahnya Allah, mengingkari melihat Allah Azza wa Jalla, mengingkari firman Allah bahwa Al-Quran bukan firman Allah tapi atau makhluk. Maka Isam waktu itu langsung mencium kepala Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, dan beliau mengatakan, Isam ketika mencium kepala Imam Al-Muzani, dan ini salah satu bentuk penghormatan. Ini sampai sekarang penghormatan kepada orang yang lebih tua atau seorang alim adalah mencium keningnya. Ini penghormatan. Ini di mana kalau di negeri kita ini adalah sesuatu yang dianggap sebagai perbuatan yang tidak beradab. Tapi demikianlah yang menjadi adab atau menjadi adat kebiasaan bangsa Arab. Ini dalam menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang tua atau ulama dan yang lain sebagainya yang dihormati, maka mereka mencium keningnya. Ini adalah bentuk penghormatan. Maka Isa ketika mencium kepalanya, beliau mengatakan, ya Sayyid Syafi'in, wahai Sayyid Syafi'in, wahai pemimpin para madhab, orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Masya Allah. Ini yang disebutkan oleh Isam rahimahullah ta'ala, salah satu muridnya. Ya Sayyid Syafi'in, wahai pemimpin para Syafi'in, para pengikut madhab Syafi'i. Al-yawma bayyatta wujuhana. Hari ini engkau mencerahkan wajah-wajah kami. Hari ini engkau mencerahkan wajah-wajah kami. Artinya kegembiraan, kebahagiaan para pengikut mazhab Syafi'i. Karena muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan keyakinannya dengan jelas. Menyatakan keyakinannya dengan tegas. Bahwa nanti pada hari kiamat manusia, penghuni surga akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan itu keyakinan yang memang sudah ada sejak zaman dahulu. Keyakinan yang selama ini diikuti oleh para Ahlussunnah wal Jamaah.
Nah, ternyata Imam Al-Muzani juga adalah termasuk berakidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Yaitu salah satunya adalah keyakinan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, kisah ini di dalam kitab Manaqib Syafi'i. Dan ini bukan hanya dinukil oleh satu dua orang, tetapi oleh para murid-muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kisah ini kisah Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Ini dan inilah yang dibutuhkan. Riwayat-riwayat yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh kaum muslimin saat-saat seperti sekarang ini. Nah, ini di mana terjadi pergolakan pemikiran atau perang akidah, keyakinan. Banyak yang menyandarkan kepada para ulama Imam Syafi'i rahimahullah taala dan yang lainnya kepada akidah yang mereka inginkan. Tetapi riwayat-riwayat yang seperti ini yang dibutuhkan. Nah, ini yang jelas-jelas bersanad, jelas-jelas bersandar kepada sanad yang sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan jalan yang sahih yang menunjukkan akidah beliau Imam Syafi'i dan para murid-muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ini apalagi dengan tulisan yang jelas tidak bisa diingkari oleh siapapun, tulisan karya Imam Al-Muzani, tulisan karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dalam akidah, dan para ulama yang lainnya, baik sebelum maupun setelahnya. Setelah mereka. Ini subhanallah. Ini berapa banyak butuhnya manusia itu kepada riwayat yang seperti ini, yang bisa mencerahkan wajah mereka, yang bisa membahagiakan mereka, memberikan harapan dengan keyakinan ini untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Nah, ini. Nah, inilah yang seharusnya diikuti, bukan mengikuti apa yang diyakini oleh penduduk negerinya, apapun yang diyakini oleh penduduk negeri, yang penting sama. Nah, ini yang sering diistilahkan oleh sebagian orang, wis nasionalan sajalah keyakinan atau amalan. Nah, ini yaitu apa? Yang pokoknya diyakini oleh orang-orang Islam di Nusantara. Ini keyakinan yang sama. Tetapi ini yang seharusnya kita bertanya, apakah ini yang diyakini oleh para imam, para ulama? Ini bukan apa yang diyakini oleh penduduk negeri masing-masing. Ini bahkan yang disebutkan oleh para ulama. Ini dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, ini yang sebenarnya atau yang seharusnya kita yakini, karena apa yang diyakini oleh para imam, Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani rahimahullah taala, inilah sesungguhnya keyakinan para salaf yang tidak ada bedanya dengan keyakinan-keyakinan sebelumnya. Sehingga i'tiqad, akidah itu harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana para sahabat berakidah? Nah, ini karena mereka para sahabat akidahnya adalah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka ketika menyimpang dari akidah para sahabat, maka berarti telah menyimpang dari agama ini secara keseluruhan. Nah, ini apalagi ketika menentang akidah para salaf ini. Nah, ini waliyadzubillah. Nah, sehingga seharusnya seseorang itu bukan berjalan, bukan berkeyakinan sebagaimana yang sudah diyakini oleh penduduk negerinya, entah itu dengan dalil ataukah tidak tahu dalilnya. Yang penting yang sudah diyakini oleh penduduk negeri ini. Nah, ini yang berbahaya cara berpikir yang seperti ini. Sehingga kalau sesat satu negeri, maka akan tersesat semuanya. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti keyakinan penduduk negeri masing-masing. Inilah yang harus diperhatikan dalam kita menjalankan agama ini, di dalam memahami akidah dalam agama Islam,
itu harus sesuai dengan riwayat yang diajarkan dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Nah, ini bukan berkeyakinan sebagaimana penduduk negeri yang meskipun mayoritas penduduk negeri itu berkeyakinan dengan keyakinan yang sudah ada, entah itu Asy'ariyah ataukah yang lainnya, yang menafikan sifat-sifat Allah. Ini, maka ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim adalah berkeyakinan dengan keyakinan para salaf. Ini para ulama dan para salafus saleh radhiyallahu anhum sejak dari zaman sahabat Rasulullah SAW. Nah ini, jadi bukan mengikuti keyakinan penduduk negeri masing-masing. Apa yang diyakini oleh penduduk negeri ini ya sudah itu aja yang diikuti. Nah ini. Tetapi seharusnya apalagi bagi para penuntut ilmu adalah menjelaskan kebenaran, membela kebenaran. Agar seperti halnya Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Ketika ditanya tentang keyakinan beliau rahimahullah ta'ala tentang salah satunya adalah melihat wajah Allah ini. Jelas beliau menjawab dengan jawaban yang tegas tentang adanya melihat wajah Allah azza wa jalla. Bukan sebagaimana yang dikatakan melihat tapi tanpa arah. Ini, maka ini tidak ada hakikatnya. Tidak ada hakikat yang seperti ini yang dinukil, yang bisa dinukil oleh para salaf dari para salafus saleh sebelum Al-Imam Al-Muzani dan yang lainnya. Ini Masya Allah. Nah, kemudian Al-Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan wa finnar jarun. Setelah mereka dihalangi dari melihat wajah Allah, maka wa finnari jarun. Mereka di dalam neraka jarun. Mereka akan dibakar. Mereka akan dipanggang. Dinyalakan api untuk mereka. Subhanallah. Inilah yang akan dialami oleh penghuni neraka. Waliyadzubillah. Mereka akan dibakar. Bahkan digambarkan bahwa api yang menyambar mereka. Ini api yang membakar mereka. Seandainya digunakan untuk satu peletikan, apa ini? Satu titik api yang ada di neraka itu digunakan untuk membakar bumi ini, maka akan terbakar. Ini seluruh bumi ini, subhanallah. Padahal satu titik ini dari api neraka, waliyadzubillah. Ini sudah cukup untuk membakar bumi ini, membakar bumi ini seisinya. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari neraka sekecil apapun. Karena sekecil-kecilnya neraka waliyadzubillah, maka api neraka itu atau api yang ada di dunia ini semuanya sejak Nabi Adam, bahkan sejak diciptakan bumi ini sampai nanti hari kiamat, seandainya dikumpulkan apinya, ini api yang ada di bumi ini, maka itu hanyalah satu percikan dari api neraka waliyadzubillah. Ini bagaimana panasnya api neraka waliyadzubillah. Ini kalau seandainya dunia ini semuanya seisinya api yang ada di dunia ini sejak diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sampai nanti pada hari kiamat, itu hanyalah satu percikan. Ini subhanallah. Maka sungguh luar biasa. Ini panasnya dan tidak terbayang bagaimana neraka waliyadzubillah. Kemudian beliau mengatakan walabi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun. Kata Allah yang dinukil oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, labi sama qaddamat lahum anfusuhum, sungguh sangat buruk apa yang telah dilakukan oleh diri mereka. An sakhitallahu alaihim, yaitu apa? Mereka mendapatkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla alaihim, atas mereka. Atas mereka. Wa fil adabihum khalidun. Setelah mereka dimurkai oleh Allah, mereka berada di dalam siksaan yang kekal. Sehingga orang-orang kafir, mereka tidaklah mati di dalam neraka. Karena sudah nggak ada lagi kematian.
jasad sudah bersatu dengan ruhnya untuk selamanya. Sehingga inilah yang akan terjadi. Bahwa Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kaum kufar mereka itu kekal di dalam neraka. Ini mereka tidak mati, tetapi tetap hidup dalam keadaan diadab untuk selamanya. Waliyadzubillah. Inilah yang sangat mengerikan. Ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, la yuqdu alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Tidak akan diakhiri. La yuqdu alaihim, tidak akan diakhiri. Artinya tidak berakhir azab neraka jahanam. Waliyadzubillah. La yuqdu alaihim fayamutu. Tidak akan diakhiri dengan kematian. Ini wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan juga tidak diringankan dari adabnya, dari adab neraka. Kadzalika najzi kulla kafur, maka demikianlah kami membalas orang-orang kafir semuanya. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami akan mengadab, menghukum, membalas orang-orang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak, mereka menjerit, mereka berteriak di dalamnya, di dalam neraka. Rabbana, mereka meneriakkan, memanggil Allah Azza wa Jalla, Rabbana akhrijna, ya Rabb kami, keluarkanlah kami. Akhrijna na'mal salihah, kami akan beramal saleh. Ghairul ladzi kunna na'mal, berbeda dengan yang sudah dulu kami amalkan di dunia. Subhanallah. Inilah yang akan dikatakan oleh semua orang-orang kafir. Mereka menyesali perbuatan. Tetapi Allah Maha tahu. Ini Allah Maha mengetahui. Bagaimana kehidupan mereka. Awalam nu'ammirkum, maka dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Awalam nu'ammirkum, nanti manusia orang-orang kafir, orang munafik yang mereka berjanji kepada Allah minta dikeluarkan dari neraka jahanam, waliyadzubillah. Ini maka dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami sudah memberikan umur yang panjang kepada mereka, kepada kalian, yang seandainya mau memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tadi, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, akan bisa dijadikan kesempatan untuk mengingat, untuk merenungkan apa yang mereka selama ini yakini, dan mereka bisa kembali bertobat seandainya mereka mau. Seandainya mereka menghendaki. Diberi kesempatan oleh Allah umur yang panjang di dunia ini. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Ditambah lagi sudah datang kepada kalian pemberi peringatan, yaitu diutusnya para nabi dan rasul. Fadzuqu, maka kata Allah, maka silahkan rasakan. Rasakanlah. Ini kalau bahasa kita rasain loh. Ini rasain loh. Ini fadzuqu famalidz zalimina min nasir. Silahkan kalian rasakan. Tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan ini kepada orang-orang zalim. Subhanallah. Ketika Allah menyebutkan di sini la yukhaffafu anhum min adzabiha, tidaklah diringankan mereka dari adab neraka, ini maka tidak akan berhenti, bahkan bertambah. Ini Allah berfirman, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Silakan kalian rasakan, kami tidak akan menambah kecuali adab. Artinya adab itu semakin mereka minta untuk keluar tidak berkurang, tapi justru bertambah. Fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Ini jawaban Allah. Jawaban Allah kepada orang-orang kafir. Ini silahkan kalian rasakan. Ini tidaklah kami menambah untuk kalian kecuali adab. Artinya semakin ditambah adabnya. Sebagaimana penghuni surga ditambah kenikmatannya, maka penghuni neraka juga demikian. Nah, ini sebenarnya peringatan yang sangat keras dan tegas. Ini tidak perlu menunggu sampai manusia mati.
Karena diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi demikianlah. Nah, ini syaitan, iblis, mereka berhasil menggoda manusia sebanyak-banyaknya untuk mengikuti iblis di dalam neraka jahanam. Al-Allamah Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu waqtin wa hinin yazdadu adabuhum. Setiap waktu maka semakin bertambah adab mereka. Dan ayat ini adalah yang paling berat. Yang paling berat tentang kerasnya adab yang ditimpakan kepada penghuni neraka. Waliyadzubillah. Ini. Nah, Imam Al-Muzani beliau mengatakan, khala man sya'allahu minal muwahhidina ikhrajahum minha. Kecuali, ini, abadi selamanya kecuali. Ini. Adab neraka jahanam itu abadi sifatnya. Tetapi dikecualikan, adab dari neraka jahanam itu dikecualikan kekekalannya itu dari orang-orang yang bertauhid. Nah, ini orang-orang yang bertauhid maka akan dientaskan. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dan Allah Maha tahu siapa yang benar-benar menjadi orang yang muwahhid ataukah orang munafik. Allah Maha tahu. Tidak akan ada satupun yang dizalimi. Allah akan mendatangkan semuanya dengan keadilan. Nah, ini. Jadi orang-orang yang diadab di dalam neraka ada dua kelompok. Yang pertama orang-orang kafir, dan kelompok yang kedua adalah orang-orang muslim yang berhak masuk neraka karena perbuatan maksiat. Nah, ini karena perbuatan maksiat mereka. Nah, mereka yang dinamakan dengan orang-orang bertauhid yang berbuat maksiat ini, usatul muwahhidin, dan mereka diadab sesuai dengan dosa mereka. Sesuai dengan dosa dan perbuatan maksiat mereka. Yang setimpal ini dengan perbuatan mereka. Semakin besar dosa yang mereka lakukan, maka semakin lama. Ini. Atau semakin banyak dosa besar yang dilakukan oleh manusia, maka semakin lama. Ini, semakin lama. Sesuai dan sebanding dengan perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Maka mereka juga akan diadab seperti itu. Nah, setelah itu, nah ini orang-orang yang mukmin tetapi dia itu berbuat maksiat, mereka setelah diadab dengan siksaan yang sesuai dengan perbuatan mereka, maka setelah itu dikeluarkan dari neraka. Nah, ini dengan berbagai waktu sesuai dengan perbuatan. Semakin banyak dan semakin berat perbuatan maksiatnya, dosa besarnya, akan semakin lama tinggal di dalam neraka. Waliyadzubillah. Meskipun demikian, sampai yang terakhir masih ada manusia yang dientaskan. Setelah dalam keadaan kosong atau bahkan sudah kalau seandainya di dunia ini sudah jadi abu. Ini waliyadzubillah. Maka disitulah kemudian dikeluarkan mereka ini dengan sesuai dengan waktunya. Sampai tidak tersisa di dalam neraka kecuali kelompok orang-orang kafir saja. Ini. Sementara orang-orang mukmin semuanya dientaskan dari neraka jahanam dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini. Karena itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menceritakan tentang penghuni neraka, akhir penghuni neraka yang dikeluarkan dari neraka. Setelah itu sudah nggak ada lagi orang mukmin, sehingga yang tersisa di neraka orang-orang kafir. Inilah yang terakhir kali dikentaskan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga yang tadi disebutkan nikmat yang diberikan kepadanya seperti kerajaan paling besar di dunia ini, ditambah 10 kali lipatnya. Ditambah 10 kali lipatnya. Masya Allah. Ini yang paling terakhir keluar dari neraka. Dan hadisnya sahih. Subhanallah. Nah, bagaimana dikeluarkan? Dikeluarkan itu bisa dengan syafaat.
Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi misqalu dzarratin min iman. Kata beliau, keluarkanlah dari neraka, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi. Allah berfirman, ini keluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini. Dan yang ada di dalam hatinya ada seberat biji sawi keimanan. Ini. Maka entaskan semuanya. Subhanallah. Inilah karunia Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW ketika menyebutkan bagaimana mereka keluar dari neraka, karena sungguhnya Nabi SAW ketika menyebutkan penghuni neraka yang memang penghuninya, yaitu orang-orang kafir, ketika menyebutkan sifat-sifat penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir, ketika itu Rasulullah SAW menyebutkan pengecualian. Nah ini, menyebutkan pengecualian yang kekal di neraka. Karena Rasulullah menyebutkan tentang kehidupan orang-orang di dalam neraka itu, mereka itu betul-betul tinggal selamanya. Kecuali, kata Rasulullah, walakin, tetapi. Nah ini, nasun asobathumun nar bidunubihim. Tetapi ada orang-orang yang ditimpakan dengan api neraka karena dosa-dosa bidunubihim, karena dosa-dosa perbuatan mereka. Fa'amatathum imatatan. Maka Allah akan mematikan. Ini sebelum disembelih. Sebelum kematian disembelih, ini yang dialami oleh orang kafir yang disebutkan di sini, atau orang-orang yang dikecualikan dari neraka, dari penghuni neraka. Ada sebagian yang terkena api neraka jahanam karena dosa mereka, maka oleh Allah diberikan kematian, satu kali kematian. Sampai-sampai disebutkan maksudnya apa ini? Hatta idza kanu fahman, hingga apabila mereka sudah jadi abu atau jadi arang. Ini sudah jadi abu. Ini artinya sudah enggak berbentuk manusia lagi. Subhanallah. Udzina bisyafa'ah. Maka diberikanlah izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat. Faji'a bihim dhabairu dhabair. Nah ini, maka didatangkan satu kelompok. Ini berombongan-rombongan yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah ini, subhanallah. Ini menunjukkan besarnya rahmat Allah, karunia Allah. Demikian besarnya karunia Allah kepada kelompok ini. Ini kelompok yang dientaskan dari neraka. Fabustu ala anharil jannah. Mereka ditebarkan di sungai-sungai surga. Ditebarkan mereka yang sudah jadi abu ini, yang sudah jadi arang dan abu, maka mereka kemudian diambil dari neraka lalu ditebarkan di dalam surga, di sungai-sungai yang ada di surga. Summa qila, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, afidu alaihim, wahai penghuni surga, tumpahkan kepada mereka, afidu alaihim, ya, ditumpahkan air yang ada di dalam surga ini, sungai-sungai yang ada di surga. Ini penghuni surga kemudian menyiramkan kepada arang ataukah abu yang sudah terbakar penghuni neraka ini sampai jadi abu. Maka Allah memerintahkan kepada penghuni surga, ini, wahai penghuni surga, afidu alaihim, tumpahkan air kepada mereka, guyurkan air maksudnya air yang ada di dalam surga, sungai yang ada dalam surga. Subhanallah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, fayan butun, mereka yang sudah jadi abu itu tumbuh nabatal hibbah, seperti tumbuhnya benih. Seperti tumbuhnya benih, takunu fi hamilis sail, yang benih itu terbawa oleh sungai, kemudian ketika sampai di pinggir sungai itu,
tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang ada di pinggir sungai. Masya Allah. Inilah yang terjadi. Sungai yang mengalir kemudian membawa benih-benih ini tadi, maka mengalir atau tumbuh seperti halnya benih yang tumbuh. Bagaimana nanti kok bisa manusia itu tumbuh? Itu bukan urusan kita. Yang jelas ini adalah berita dari Rasulullah SAW. Ini sesuatu yang diberitakan Rasulullah pasti hak, pasti benar. Dan tidak perlu ditakwil, tidak perlu dipahami, dipelintir, dan seterusnya. Ini nggak perlu. Ini. Maka berita dari Rasulullah SAW ini jelas. Ini tidak perlu kita pahami dengan pemahaman yang menyelisihi apa yang diajarkan Rasulullah ini. Kalimat Rasulullah demikian jelas. Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Rasulullah itu maknanya demikian gamblang, demikian mudah. Ini. Maka disebutkan di sini bahwa orang-orang yang dikecualikan dari penghuni neraka jahanam ini, yaitu orang-orang yang masih ada iman dalam hatinya, tidak berbuat kesyirikan, kemunafikan, maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu memberikan ganjaran mereka. Ini. Jadi sudah manusia itu ketika dalam keadaan seperti arang, seperti abu, bekas pembakaran. Subhanallah. Maka oleh Allah SWT diberikan syafaat. Didatangkan berombongan-rombongan. Jadi kloter-kloter. Ini kalau bahasa kita mungkin apa? Dhabair itu kloter. Ini. Maka didatangkan, dikeluarkan dari neraka. Ini berkloter-kloter. Maka disebutkan di sini. Dhabair. Ini keluar dari dalam neraka itu sesuai dengan tingkatan dan derajat mereka. Dikeluarkan yang paling ringan, yang harus diadab dalam neraka, kemudian yang paling ringan dientaskan dulu. Baru kemudian yang berikutnya yang setingkat dengannya yang lebih berat sampai yang paling berat, tapi belum sampai kekafiran. Ini. Fayulqauna fi nahrin yuqalu lahu nahrul hayah. Kata Rasulullah SAW, mereka pun dicelupkan di sebuah sungai yang disebut dengan sungai kehidupan, Nahrul Haya. Mereka pun tumbuh, Masya Allah. Langsung tumbuh pada waktu itu seperti halnya tumbuh-tumbuhan. Semakin lama semakin besar. Ini. Jadi setelah dientaskan dari neraka, kemudian mereka dicelupkan ke dalam air kehidupan, maka mereka pun setelah itu tumbuh menjadi manusia kembali. Ini subhanallah. Nah itu, sehingga manusia ditumbuhkan oleh Allah dengan air surga. Air yang ada di dalam surga itu sungai-sungai surga. Maka digambarkan oleh Rasulullah, mereka tumbuh seperti tumbuhnya benih yang ada di pinggir sungai, di pinggir saluran air. Masya Allah. Dan ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah. Perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah, tumbuh-tumbuhan yang ada di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir aliran air sungai yang turun, maka seperti itu gambarannya. Sehingga setelah ditumbuhkan oleh Allah dan dihidupkan oleh Allah dengan air yang ada di dalam surga itu, maka kemudian mereka mendapatkan kenikmatan yang tadi sudah disebutkan. Sehingga ini di gambaran atau penggambaran ini sangat difahami oleh orang-orang Arab, orang Badui. Ini sampai-sampai ada seorang yang mengatakan ka'anna Rasulullah SAW qad kana fil badiyah. Ini kayaknya Rasulullah kok seperti pernah tinggal di pedalaman. Padahal nggak pernah. Rasulullah itu di kota Mekah, kemudian hijrah di kota Madinah. Ini kota semuanya, dua-duanya. Tetapi seakan-akan Rasulullah pernah tinggal di pedalaman sampai mengetahui dengan detail bagaimana tumbuhnya beberapa rumputan atau tumbuhan yang bisa hidup hanya dengan
dengan saluran air hujan yang tidak tertampung. Ya, jadi air hujan itu berjalan lalu kemudian habis. Ini di sana tidak seperti di negeri kita yang terus-menerus. Kalau ada hujan maka apa? Lebih besar. Tapi kalau di negeri Arab hujan itu sesuatu yang sangat diharapkan. Sehingga ketika turun hujan, ini maka ada saluran air. Itulah yang disebut dengan sail atau suyul. Di situ gambarannya orang Badui mengetahui. Nah, Rasulullah seakan-akan pernah tinggal di dalam pedalaman. Alam tarau annaha takhruju safra'a multawiyah. Rasulullah menggambarkan seakan-akan beliau hidup di dalam pedalaman. Bukankah kalian melihat ini ketika keluar benihnya itu dalam keadaan kuning, melungker apa namanya? Dalam keadaan seperti apa? Seperti kecambah yang tumbuhnya awalnya itu apa? Dalam keadaan tertelungkup dan apa bahasanya melingkar ini, melungkar ini bahasa Indonesianya. Nah itulah bentuknya tumbuh-tumbuhan atau benih yang ada di dalam gambaran ini di surga ini. Subhanallah. Jadi pertama kali tumbuhnya manusia itu seperti halnya ketika mereka di dalam janinnya. Dan manusia itu di dalam janinnya itu bentuknya adalah seperti apa? Seperti janinnya makhluk hidup yang lainnya. Ini, yaitu tumbuh dalam keadaan melingkar, tidak lurus tegak lurus demikian. Subhanallah. Demikianlah gambarannya penghuni surga yang terakhir dientaskan dari neraka jahanam. Taib. Ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Dan silahkan apabila ada ditanyakan, mungkin kesempatan sedikit waktu ini sisanya kita gunakan untuk tanya jawab. Bismillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustadzana Abdul Amin. Insyaallah ini apa namanya ada beberapa pertanyaan yang pekan lalu belum selesai dibacakan, nanti insya Allah akan kita bacakan. Ini saya dulu Ustadz. Yang pertama tentang menggambarkan surga pada anak-anak. Nah, terkadang Ustadz, kita kan menceritakan hadis ya sesuai dengan apa yang ada di hadis tersebut. Nah, di otak-otak kita ya mungkin akan tergambar dengan gambaran yang berbeda-beda. Nah, mungkin akan anak namanya anak pasti akan muncul pertanyaan apakah begini, apakah seperti itu, apakah seperti itu. Nah, terkadang saya ketika menyampaikan anak-anak mengatakan ya silakan gambarkan seperti yang kalian pikirkan, tapi di surga itu lebih hebat daripada apa yang kalian pikirkan sekarang. Nah, itu apakah boleh atau mungkin ada cara tertentu? Demikian. Ya. Jadi untuk menggambarkan kepada anak-anak tinggal sebenarnya bahasanya yang disampaikan. Tetapi intinya adalah saya menyarankan atau menganjurkan untuk para orang tua ini untuk mengambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang surga dan neraka ini, apabila memungkinkan silakan dicari kitab buku yang insya Allah terjemahnya juga ada, yang yang sering saya bahas yaitu Ada Apa Setelah Mati. Ada Apa Setelah Mati ini karya Husain Al-Awaisyah hafizahullah ta'ala. Beliau menulis kitab ini dan itu yang sering saya bacakan dan sering saya sampaikan di majelis taklim. Nah, kitab ini bisa memberikan gambaran yang bagus karena disaring hanya disebutkan hadis-hadis yang sahih. Ini saja. Sehingga insya Allah hadis-hadis yang ada di dalamnya ini sudah bisa memberikan gambaran yang utuh tentang surga dan neraka. Nah, ini kenikmatan yang ada dalam surga. Sehingga apapun kenikmatan yang ada di dalam surga, maka tidak akan bisa tergambar. Hanya asma
Ini tidaklah kalian yang ada di dunia ini, yang ada di dalam surga, yang bisa digambarkan kecuali namanya. Ini buah-buahan yang ada di dalam surga, seperti buah apel, buah ini, itu gambarannya adalah ya sebagaimana manusia itu yang hidup di dunia ini gambarannya, tetapi rasanya jauh lebih nikmat. Seperti halnya madunya, ada sungai madu, sungai susu, dan seterusnya. Nah, ini insya Allah bisa digambarkan kepada anak-anak sesuai dengan bahasa mereka. Nah, ini. Jadi seperti itu. Jadi tentang tumbuhan yang ada di dalam surga, kemudian batangnya itu terbuat dari emas, itu disebut dengan Rasulullah, dan insya Allah bisa tergambar atau bisa disampaikan kepada anak-anak. Ini pohon surga bagaimana? Pohon surga itu terbuat dari emas. Ini kemudian berbuah kurma. Kemudian pohon bidara yang berduri itu nggak ada durinya lagi, tetapi tempatnya duri itu digantikan dengan buah yang beraneka ragam warnanya. Nah, di situ disebutkan semuanya. Alhamdulillah, ini apabila disampaikan kepada anak-anak pun tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Sehingga apa? Yang bisa difahami oleh mereka. Nah, adapun yang tidak atau belum bisa difahami oleh mereka anak-anak, ya tidak perlu disampaikan. Seperti halnya misalnya kenikmatan yang diberikan kepada penghuni surga, misalkan bagaimana berhubungan suami istri yang ada, itu belum bisa dicerna oleh anak-anak, maka yang bisa dicerna adalah makanannya, minumannya yang lezat. Ini kemudian tempat duduknya dan buah-buahan, rindangnya pohonan yang ada di dalam surga, besarnya pohon yang ada di surga, dan seterusnya. Kendaraannya. Nah, ini bisa diceritakan kepada anak-anak. Jadi seperti itu. Ya. Kalau membahas ini tidak selesai, ini bisa satu kitab panjang. Iya. Nah. Tapi saya sarankan baca kitab-kitab yang tadi saya sebutkan. Banyak insya Allah kitab yang menggambarkan, tetapi dipilih, saya berikan pilihan beberapa kitab, di antaranya yang sering saya pakai adalah kitab Madza Ba'dal Maut. Jadi bisa di-download juga. Kalau nggak ada terjemahnya, insya Allah ada kitab ininya. Dan juga kajian-kajian saya yang insya Allah ada rekamannya, bisa di-download juga. Nah, insya Allah. Masih berjalan nggak Ustaz untuk kajian Madza Ba'dal Maut ini? Iya, berjalan masih. Ada yang sudah selesai, ada beberapa majelis. Jadi mungkin kalau di total ada 10 lebih lah majelis, yang sebagian sudah berakhir, sebagian masih berjalan. Tetapi yang untuk saat ini karena belum berjalan, baik yang meskipun online belum jalan. Jadi masih berlanjut. Semoga bisa dilanjutkan. Ini teman-teman silakan, ini menarik sekali ya, karena surga neraka ini kalau diceritakan ke anak-anak itu, apalagi surga, mereka banyak sekali tergambar senang. Nanti monggo silakan teman-teman untuk mencari kitab yang Ustadz maksudkan, kemudian juga kajian yang sudah beliau sampaikan mungkin bisa dicari. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz tentang khuruj minas sultan ini. Ini saya lihat tentang apa namanya, bagaimana keteguhan Imam Ahmad ya, menjelaskan kebenaran gitu. Tapi Imam Ahmad ketika menjelaskan kebenaran itu pun masih selamat dari istilahnya keluar dari ketetapan apa namanya memberontak begitu Ustaz. Padahal mungkin pada saat itu kan ketetapan yang disebutkan oleh pemerintah berbeda dengan apa yang disampaikan Imam Ahmad. Nah, ini batasannya bagaimana Ustaz agar kita tidak terperosok pada khuruj minas sultan ini? Ya. Jadi intinya kalau seandainya kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa saat ini, kezaliman dan berbagai macam yang disebutkan
tentang penguasa saat ini itu tidaklah sebanding. Artinya seheboh ataukah sekafir lah gampangannya. Perlakuan ataukah perbuatan yang dilakukan oleh penguasa di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Karena penguasa di masa Imam Ahmad bin Hanbal memaksakan akidah, keyakinan yang batil, keyakinan Mu'tazilah, menjadikan asas tunggal negara, yaitu Mu'tazilah ini, keyakinan Al-Quran makhluk, dan keyakinan Mu'tazilah yang lainnya. Yang intinya di sini. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan keyakinan karena ini nggak bisa ditoleransi keyakinan penguasa ini yang terpengaruh oleh tokoh Mu'tazilah. Sehingga penguasanya ini terpengaruh dengan keyakinan yang diajarkan. Sampai akhirnya memaksakan, menjadikan asas tunggal negara harus diyakini oleh masyarakatnya. Ini sampai seperti itu kekuasaan ataukah kedengkian tokoh Mu'tazilah pada masa itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Karena kedekatannya dengan penguasa dan kedengkian terhadap Imam Ahmad bin Hanbal yang memiliki pengikut yang luar biasa. Bahkan mayoritas umat ini di Baghdad itu menjadikan Imam Ahmad ini sosok atau tokoh yang luar biasa. Artinya suaranya didengar, ditaati Imam Ahmad bin Hanbal ini. Majelisnya luar biasa kalau seandainya tidak dihalangi oleh penguasa pada waktu itu. Ini ribuan, ini bahkan mungkin entah puluhan ribu kalau seandainya ada sebanyak itu pada waktu itu. Karena ini jumlah yang sudah besar. Kalau ribuan itu kalau di negeri kita ya bisa jutaan lah. Ini di zaman sekarang ini yang hadir di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum Imam Ahmad diuji dengan ujian khalqul Quran atau fitnah Quran. Nah, batasannya apa? Batasannya intinya sebagaimana disebutkan Rasulullah, selama tidak nampak kekafiran yang nyata, yang jelas-jelas dasarnya dalam Al-Quran. Artinya betul-betul orang itu melakukan kemungkaran atau kekafiran yang nyata. Dan ini sangat berat ini untuk menetapkan kekafiran itu kepada penguasa. Ini karena Mu'tazilah mereka masih masuk dalam kategori kaum muslimin. Imam Ahmad bin Hanbal masih melihat penguasa ini orang jahil. Hanya terpengaruh oleh kaum Mu'tazilah. Dan Imam Ahmad sendiri yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Tetapi perbuatan kafir ini tidaklah menjadikan orang yang berbuat menjadi kafir atau dihukumi kafir. Tidak demikian. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala sangat tegas jawaban beliau ketika diminta oleh murid-muridnya untuk keluar atau memberontak. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menjawab dengan tegas. Dan inilah keyakinan, salah satu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tidak memberontak kepada penguasa. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menyolati penguasa yang meninggal, yang memfitnah dan kemudian menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal memerintahkan kaum muslimin untuk menyolatinya. Menyolati penguasa yang meninggal itu. Meskipun kezalimannya luar biasa seperti itu. Dan bahkan dibunuh. Bayangkan, orang yang menyatakan Al-Quran adalah firman Allah, itu akan dibunuh. Tapi kenapa Imam Ahmad tidak dibunuh? Karena Imam Ahmad adalah tokoh yang sentral. Tokoh sentralnya Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berusaha sekuat tenaga sampai supaya apa? Supaya Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, memberikan pernyataan dari lisan beliau untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Itu yang diharapkan oleh mereka. Karena apa? Kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, maka semua manusia, semua warga waktu itu yang ada di sana
mereka akan dengan mudah mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal masih bertahan, maka nggak akan bisa mereka memaksakan kepada yang lain. Nah itulah Imam Ahmad akhirnya beliau memutuskan untuk tidak bergeming. Artinya tidak akan mengatakan, meskipun ada yang menyatakan kepada beliau, kenapa tidak mengambil rukhsah keringanan sebagaimana yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ini. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tetap bertahan. Beliau menunjukkan, lihatlah mereka di luar. Mereka membawa pena. Mereka akan mencatat apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan akan tertulis dalam sejarah. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk. Yang selama ini dipertahankan. Sekian tahun lamanya. Ya ini. Nah, ini belasan, bahkan lebih dari itu. Imam Ahmad bin Hanbal kemudian tetap mengingatkan, jangan sampai memberontak. Meskipun seandainya Imam Ahmad bin Hanbal memberikan komando, ini gulingkan penguasa, itu selesai. Sangat mudah untuk menyelesaikannya. Tetapi itu adalah salah satu bentuk penyelisihan terhadap akidah Ahlussunnah. Dan itulah yang menunjukkan bagaimana Imam Ahmad betul-betul sebagai seorang tokoh pemimpin Ahlussunnah. Bukan hanya mempertahankan satu akidah saja, mengorbankan akidah yang lainnya, tetapi semuanya akidah Ahlussunnah betul-betul terjaga. Imam Ahmad bin Hanbal menjaga akidah Al-Quran adalah kalamullah, di samping menjaga akidah untuk tidak keluar terhadap penguasa. Ini dua-duanya dijaga. Karena apa? Kaidahnya belum dianggap atau belum menjadi sesuatu yang kufron bawahan. Meskipun Imam Ahmad mengatakan, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Tetapi ini menunjukkan bahwa beliau ketika mengkafirkan secara global, bukan berarti mengkafirkan secara person, perorangan. Bahkan penguasa yang memaksakannya. Bahkan ulama Mu'tazilah, ini tokoh Mu'tazilah yang mempengaruhi, tidaklah dikafirkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, jadi ini sebenarnya titiknya. Ya. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat untuk ini, untuk yang teman-teman yang mungkin tidak sengaja membuka mic-nya, bisa dibantu untuk menutup. Jazakumullah khairan. Ini ada pertanyaan lagi. Apa namanya? Mungkin ada yang mendapatkan cerita ketika kecil bahwa di padang mahsyar nanti kita itu akan diputarkan amalan kita, ya, dari bayi kemudian sampai meninggal. Nah, ini apakah benar seperti itu? Demikian. Nah, sebentar, gimana? Kita mungkin dulu waktu kecil itu pernah mendapat cerita gitu ya. Ketika di padang mahsyar, mungkin yang dimaksud ini ketika ditampakkan amalan kita gitu, itu diputarkan kayak film. Nah, seperti itu dari kita kecil, bayi sampai meninggal, amalan-amalan kita apa saja. Apakah demikian? Ya, tidak ada keterangan bahwa seperti film, tapi catatannya. Ini catatan amal itu yang dihamparkan atau ditampakkan. Nah, ini. Dan anggota tubuh itu yang menjadi saksi. Nah, lima syahidtum alaina. Nah, ini. Sehingga ditampakkan itu yang disebutkan amalan-amalannya itu adalah catatan amal. Kemudian disaksikan oleh anggota tubuh. Ini yang disebutkan. Sehingga catatan itu yang mengingatkan kembali dan manusia semuanya akan mengingat. Meskipun manusia itu pelupa, tetapi ada catatan dan diingatkan oleh Allah, diberikan ingatannya. Jadi sebenarnya kita ini manusia, oleh Allah diberi memori. Semua yang kita lakukan, meskipun di dunia kita lupa, tetapi nanti ketika di akhirat, memori yang ada pada kita itu akan
teringat dengan jelas. Teringat dengan jelas. Nah, ini tidak ada istilah lupa. Nah, ini. Jadi semuanya akan teringat. Bahkan orang-orang yang gila, ketika sebelum gila dia akan mengingat kembali. Nah, ini. Jadi seperti itu. Bahkan demikian detailnya catatan amal manusia dan demikian kuatnya ingatan manusia. Jadi sebenarnya ingatan manusia itu sebenarnya itu tidaklah hilang. Memori manusia itu akan tersimpan. Memori manusia itu tersimpan, subhanallah. Ini ciptaan Allah azza wa jalla. Tapi oleh Allah dijadikan manusia itu lupa di dunia ini. Bisa jadi seorang berbuat maksiat karena saking banyaknya perbuatan maksiat, misalkan zina, seorang berbuat zina itu dengan entah berapa ribu orang dia lakukan zina itu. Pelacur dia sudah mungkin dia sampai tidak ingat siapa saja yang telah berzina dengannya. Nah, ini subhanallah. Tetapi nanti pada hari kiamat dia akan mengingat semuanya. Nah, ini berapa kali atau siapa saja dia berdusta terhadapnya atau kalimat apa saja yang dia katakan, dia ucapkan akan teringat semuanya. Nah, ini. Adapun dia menonton seperti film dan sebagainya, ini yang saya tidak pernah mendapatkan riwayat seperti itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah Rasulullah SAW ditampakkan berbagai kejadian. Nah, ini saya melihat demikian. Nah, itu memang Rasulullah yang ditampakkan kepada beliau. Adapun masing-masing manusia ketika dihisab ini yang tidak ada keterangan tentang hal itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jadi ini yang perlu didudukkan. Riwayat-riwayat itu tidak saling bercampur. Sering dicampur adukkan. Riwayat tentang Rasulullah yang melihat rekaman kejadian yang akan datang. Rasulullah melihatnya di dunia ini. Rasulullah melihat ketika duduk di masjid, maka Rasulullah melihat kejadian yang akan datang. Seperti melihat Rasulullah ketika bermimpi sebelum diangkat jadi Rasul, bermimpi Rasulullah melihat rekaman kejadian yang akan datang. Nah, ini. Jadi mimpinya Rasulullah itu nyata seakan-akan beliau itu melihat rekaman itu. Ya, seperti kita rekaman sesuatu yang sudah lewat, kita rekam. Nah, Rasulullah kebalikannya. Rasulullah melihat rekaman sebelum terjadinya. Nah, kalau ini dimaksudkan itu ya ini yang mungkin ditanyakan atau yang dimaksudkan. Kemudian dikiaskan kepada nanti hisabnya. Wallahu a'lam. Nah, jadi yang ada dalam riwayat itu catatannya ditampakkan, dihamparkan. Kemudian saksi-saksi yang didatangkan adalah dari tubuhnya sendiri. Dan manusia ingat. Hanya saja manusia yang mengatakan demikian itu dia mau saksi dari dirinya sendiri, maka dituruti oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin demikian. Ya. Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz untuk, nah ini mungkin ketika ada suami istri, kemudian ada masalah, kemudian bercerai, dan kedua-duanya masih Islam. Kemudian nanti kemungkinan masuk surga suaminya, kemudian yang istrinya Ustaz, ini mungkin merasa wah saya tidak ingin, misalkan ketika dua-duanya masuk surga, kemudian dia nggak ingin bersama dengan suami yang itu, apakah bisa seperti itu Ustaz? Atau bagaimana nantinya? Demikian. Ya. Kalau bercerai mereka berarti sudah bukan suami istri lagi. Yang dimaksudkan masuk surga kalau masih suami istri, sebagai suami istri salah satu. Misalkan istrinya meninggal duluan, ya ketika meninggal bersuami, nah, suaminya itu juga masuk surga, maka dia akan bersama suaminya nanti. Dan yang penting bahwa suami istri siapapun itu mesti ada masalah di dalam keluarganya suami istri itu.
apabila dua-duanya masuk surga dan sebenarnya misalkan istrinya pengen bercerai, tetapi sampai matinya ya tidak bercerai, maka akan dihilangkan kebencian tersebut. Ini kebencian dan kekurangan yang ada pada suaminya atau pada istrinya itu akan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, termasuk istri beliau itu nanti akan menjadi istri beliau, tetap akan dijadikan dijadikan satu dengan Rasulullah SAW. Demikian juga para istri itu akan bersama suaminya. Dan akan dihilangkan kesusahan ataukah kebencian, kedengkian yang ada di antara suami istri yang bermasalah di dunia. Jadi itu yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW. Dihilangkan kebencian, kedengkian yang ada di antara mereka. Dan apabila tidak ada suaminya atau tidak ada istrinya atau belum menikah, maka akan dijodohkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan yang sekufu. Artinya dengan yang sesuai dengan kedudukan atau tingkatannya di surga. Sehingga Allah yang dengan kemahaadilannya, sehingga jangan sampai kita itu nanti jangan-jangan saya disatukan dengan suami saya itu lagi, ini dan sebagainya. Itu tidak ada di surga itu kebencian lagi dengan suaminya, diberikan oleh Allah SWT dan ditumbuhkan kecintaan kepada suaminya itu, sehingga tidak ada yang kurang di dalam surga. Cacat, kemudian kebencian yang ada di dunia oleh Allah akan dihilangkan. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut kedengkian, kebencian yang ada dalam hati mereka di surga. Jadi itu intinya kaidahnya. Bukan hanya suami istri, tetapi juga tetangga ataukah orang yang bermusuhan di dunia, sama-sama masuk surga, tapi di dunia itu bermusuhan atau bermasalah satu dengan yang lainnya, maka akan dihilangkan kedengkian itu. Bagaimana bisa menghilangkan? Ya Allah Maha Kuasa untuk menghilangkan kebencian. Jadi seperti itu. Ini yang terakhir, Ustaz. Ada 2 pertanyaan yang setipe, mungkin saya jadikan satu. Yang pertama, pertanyaan tentang mungkin tabaruj, ya, yang biasanya dalam hadis singkat saya juga diancam tidak akan mencium bau surga. Terus yang kedua, tentang bid'ah, orang yang melakukan kebid'ahan. Nah, apakah 2 model orang yang seperti ini tidak bisa masuk surga? Demikian. Ya. Jadi seluruh hadis tentang ancaman bahwa ini masuk surga, tidak akan masuk surga atau masuk neraka, ini dan sebagainya, selama dia itu adalah Muslim, maka bukanlah maksud dari tidak mencium bau surga itu artinya untuk pertama kali itu dia harus diadab, harus masuk ke dalam neraka. Ini ancamannya. Orang yang melakukan perbuatan demikian maka tidak akan mencium bau surga. Maksudnya apa? Terancam dengan neraka. Karena neraka itu kalau orang sudah masuk ke dalam neraka, maka dia tidak mencium bau surga. Dia akan mencium bau surga kalau sudah melewati neraka. Sudah keluar dari neraka, sudah melewati jembatan yang ada di dalam neraka, baru kemudian dia ketika sampai di pinggirnya jembatan dan kemudian ada di Al-A'raf, maka ketika itu dia kemudian bisa mencium bau surga di luar surga. Jadi baunya surga itu tercium sampai luar surga, tapi luar surga ini sudah jauh dari neraka. Sehingga seluruh hadis tentang hal ini, yang bid'ah, kemudian yang tadi riwayat-riwayat yang menyebutkan bukan hanya satu hadis saja,
yang disebutkan tidak mencium bau surga, itu artinya tidak bisa mencium surga. Pertama kali dia nggak akan bisa. Berbeda dengan orang yang langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Melewati neraka itu pun cuma sebentar, dalam artian bahkan ada yang sekejap mata. Dia tidak akan mencium bau neraka. Nah ini. Maka dia akan langsung masuk ke dalam surga. Nah inilah yang dimaksudkan orang-orang yang tidak mencium bau surga, itu adalah ancaman orang itu bakal disiksa di dalam neraka. Waliyadzubillah. Meskipun kita juga nggak bisa memastikan, oh orang ini mesti masuk neraka. Nah ini hati-hati kalau tunjuk itu. Tetapi orang ini terancam masuk ke dalam neraka karena apa? Tidak mencium bau surga. Maksudnya apa? Tidak mencium bau surga. Berarti dia masuk dalam neraka atau terancam dengan neraka. Sama dengan ancaman masuk neraka. Tidak akan mencium bau surga itu tidak akan pertama kali dia masuk surga dengan perbuatannya tersebut. Jadi demikian. Jadi banyak ini menjawab pertanyaan serupa yang berkaitan dengan hadis-hadis yang menyebutkan tidak mencium bau surga dan yang lainnya. Ya, demikian. Mungkin saya tarik kesimpulan nanti setelah di di neraka tadi, kalau misalkan orang ini beriman akan dientas juga ke surga begitu ya Ustaz? Iya. Sehingga nanti terakhir sekali penghuni neraka itu hanya orang-orang kafir saja. Adapun orang-orang yang muslim yang berbuat maksiat yang disebutkan tidak mencium bau surga atau dia bahkan kekal di dalam neraka. Kalau penghuni neraka yang kekal, maksudnya khalidina fiha abada. Itu kalau orang itu masih iman, maka makna khalidin itu artinya tinggal lama. Di neraka itu saking lamanya sampai disebut khalidin. Ini kekal itu dalam artian bahasa Indonesia. Maka kekekalan penghuni neraka itu ada dua. Kekekalan yang dialami orang kafir memang tidak akan selamanya keluar dari neraka. Tapi kekekalan yang ada pada orang mukmin, maka ini kekekalan yang sifatnya sesuai dengan perbuatan maksiatnya. Saking lamanya sampai disebut kekal. Ya ini. Jadi seperti itu. Jadi ini yang harus difahami, kekekalan itu ada dua. Dan kekekalan itu asal maknanya adalah kata-kata khalidin itu artinya tinggal lama, muksud tawil, itu makna khalid. Kekekalan ini ada dua macam. Kekekalan yang selamanya tidak akan berubah. Ini hanya untuk orang kafir. Adapun kekekalan yang artinya tinggal lama di dalam neraka, ini ada orang-orang yang muslim yang nanti suatu saat akan dientaskan dari dalam neraka. Seperti hanya hukuman seumur hidup. Nah, seperti itu. Seumur hidup berapa? Seumur hidup artinya sangat lama. Bahkan bisa mati dalam penjara kalau seandainya seumur hidup. Berapa umurnya ketika dihukum? Nah, itulah yang akan dialami oleh orang yang dihukum seumur hidup. Artinya selamanya. Artinya sampai mati. Meskipun sebenarnya berapa umurnya ada batasannya. Jadi demikian. Jadi, Afan. Ya, jadi intinya patokannya adalah kafir atau tidak. Intinya seperti itu. Kalau kafir ya berarti dia kekalnya itu kekal untuk selamanya, tidak akan keluar. Tapi kalau masih ada iman, si muslim, belum kafir, bukan munafik, bukan musyrik, ketika dia mati, maka masih akan dientaskan. Selama apapun dia di dalam neraka. Intinya seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin kita simpan untuk pekan depan. Untuk yang terakhir Ustadz, silakan memberikan kesimpulan agar kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jazakallahu khairan. Kemudian tafadhol jika ingin ditutup. Baik. Alhamdulillah dari apa yang kita bahas hari ini tentang surga dan neraka, ini sebenarnya adalah sekelumit tentang gambaran
kehidupan yang ada di dalam surga dan bagaimana kehidupan manusia di dalam neraka, waliyadzubillah. Dan ini hanyalah sebagian kecil dari hadis-hadis Rasulullah atau dari apa yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW tentang surga dan neraka. Tetapi kaidah-kaidah yang penting untuk kita memahami surga dan neraka, intinya bahwa neraka penghuninya ada dua macam, yaitu penghuni yang kafir, munafik, musyrik, maka mereka yang kekal untuk selamanya di dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Tetapi kelompok kedua, yaitu kelompok orang-orang yang mukmin, yang muslim, yang melakukan perbuatan dosa. Nah, ini dosa-dosa besar, atau yang terus-menerus dalam dosa kecil. Maka bisa jadi dia diazab di dalam neraka jahanam, lalu dientaskan. Nah, ini dientaskan. Atau mereka yang tidak sampai masuk dalam neraka, tetapi ketika di jembatan, mereka mencium bau neraka, kemudian selamat, meskipun terkoyak sampai di akhir jembatan, mereka masih bisa selamat. Ini juga disebutkan yang terakhir masuk surga, dari orang yang tidak masuk neraka. Tetapi dia masih berjuang untuk berjalan di atas jembatan. Nah, ini juga mereka masuk surga. Disebut yang terakhir. Tapi ada yang terakhir masuk surga dari kalangan yang dientaskan dari neraka. Jadi ada dua hadis yang menyebutkan penghuni terakhir masuk surga. Ada dua orang atau dua macam. Yang pertama yang nggak sempat masuk neraka, tetapi terakhir masuk surga, yaitu yang selamat, tidak sampai terlempar masuk ke dalam neraka, tetapi dia berjalannya di atas jembatan paling lambat, jadi paling terakhir. Ini juga disebut paling terakhir masuk surga. Tetapi ada yang kedua yang dientaskan dari neraka setelah itu, setelah masuk neraka, kemudian dientaskan dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka bertahap. Jadi kloter-kloter. Jadi ada beberapa kloter dientaskan dari neraka. Lalu kemudian dimasukkan dalam surga. Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang yang berbuat maksiat, yang mengharuskan dan tidak diampuni oleh Allah, tapi harus dibersihkan, dicuci dosa-dosanya itu di dalam neraka. Mereka harus masuk dalam neraka. Maka ini penghuni neraka yang tidak sampai kekal, tidak sampai atau sampai maks tawil, yaitu lama tinggalnya di dalam neraka. Nah, semoga kita terhindar dari semuanya. Hendaknya kita betul-betul memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, dan kita berlindung dari neraka, baik yang kekal ataupun yang tidak kekal. Maka jangan sampai kita ini kemudian terbersit, tidak apa-apalah berbuat maksiat, pengalaman masuk neraka, waliyadzubillah. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Tapi ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dengan neraka meskipun hanya percikannya neraka. Ini waliyadzubillah. Jangan sampai. Makanya kita berdoa dijauhkan dari api neraka. Dijauhkan dari neraka. Bahkan jangan sampai kita mencium bau neraka. Baik, semoga kajian tentang surga dan neraka ini membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin menjauh dari maksiat dan menghindar. Kita banyak beristighfar, banyak memohon ampun dan hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya sampai kita benar-benar terhindar dari perbuatan maksiat yang kecil maupun yang besar, dan diberikan hidayah agar kita ini bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan semaksimal mungkin dan dimasukkan dalam surga Firdausnya.
Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.